Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat Kahal yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kali ini saya ingin ngajak saudara untuk fokus pada satu ayat firman Tuhan yang sudah kita kenal. Saya yakin kita semua sudah mengerti akan ayat ini, tapi kita akan ulangi dan kita akan fokus. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi saudaraku ya. Karena akar segala. Nah, kata segala itu coba kita garis bawahi dan nanti kita akan renungkan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. The root of all evil. Jadi semua jenis kejahatan itu akarnya adalah cinta uang. Sejauh mana kebenaran dari ayat firman ini? Bukankah firman Tuhan adalah kebenaran, saudaraku? Tapi kita akan teliti dengan seksama. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, ini khusus untuk umat Tuhan, hati-hati saudaraku, umat Tuhan kalau sudah dikuasai oleh cinta akan uang, iman pun bisa dijual, ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, ujung-ujungnya orang cinta uang, serakah, greedy, rakus akan uang, itu nggak ada puasnya saudaraku. Itu seperti orang yang minum air laut, saudaraku ya. Makin diminum makin haus begitu. Nah, itulah orang yang sudah kerasukan roh cinta akan uang, itu sangat berbahaya sekali. Dan mereka sesungguhnya ujung-ujungnya akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka dan penyesalan. Itulah akibat dari cinta akan uang yang adalah akar segala kejahatan. Baru-baru ini saya mendengar dan memperhatikan saudaraku akan sebuah berita. Berita itu sebenarnya sudah cukup lama terjadi di India, saudaraku, dan ini berita heboh karena menyangkut orang-orang yang punya nama, orang-orang terkenal yang punya nama, yang tersangkut dengan kasus tersebut. Kasusnya adalah kasus pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan kita sering dengar ya, hampir tiap hari dengar berita tentang pembunuhan. Tapi yang kali ini aneh, saudaraku. Aneh dan rasanya hampir mustahil. Kok bisa begitu? Apakah dia gila yang membunuh itu gitu ya, apakah dia orang gila? Ternyata tidak. Nah, saya akan coba ceritakan secara singkat tentang seorang wanita yang di masa mudanya dia sangat cantik dan sangat cerdas, namanya Indrani Bora ya. Dia berasal dari keluarga kelas menengah ya, ayahnya tidak kaya tapi juga tidak miskin. Dan anak perempuan ini selalu menjadi bintang kelas, jadi dia orang cerdas, anak yang cerdas. Dia dibesarkan di Guwahati di daerah Assam, India. Nah, Indrani ini, ya ini singkat cerita, dia masa mudanya bergaul bebas dan dia jatuh cinta dengan seorang pemuda dan mereka akhirnya tidak menikah, tapi hidup bersama, saudaraku. Dan orang tuanya juga mengizinkan, karena cukup modern rupa-rupanya orang tuanya. Dan mereka melahirkan, dikaruniai 2 anak, ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki namanya Mihail, yang perempuan namanya Shena. Ini 2 pasangan ini belum menikah, saudaraku, tapi pasangan ini mencoba untuk berusaha buka bakery dan sebagainya, tapi ternyata gagal dan terlibat hutang, kena masalah hutang. Akhirnya Indrani ini ngambil keputusan, dia pergi keluar kota, jadi 2 jam dari Guwahati itu ada satu kota, dia tinggal di sana dan dia bilang, aku mau
bekerja, aku mau cari duit, nanti kalau sudah berhasil dia akan boyong suami, ya bukan suami saudaraku ya, jadi pasangannya dan 2 anaknya begitu, itu janjinya. Nah, suaminya sempat kena kecelakaan saudaraku, kecelakaan parah dan ya hampir mati, tapi tidak mati saudaraku ya, yang laki-lakinya itu. Nah, Indrani ini bekerja dan kemudian waktu dia ditemui oleh ini pasangannya ini, pasangan kumpul kebunnya ini, dia didatangi, akhirnya ditemukan, alamatnya ditemukan dan dia didatangi. Ternyata Indrani ini sudah berubah penampilan, saudara. Penampilannya sudah jadi modern sekali begitu ya, dan dia terus terang berkata, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu, jadi aku mau meninggalkan kamu. Nah, mereka tidak menikah, saudaraku, ya tinggal pisah begitu saja. Singkat cerita, Indrani yang cukup sukses di kota tersebut, dia ingin berkembang lebih maju lagi, dia meninggalkan akan kota itu dan pergi ke Kalkuta atau Kolkata. Dan di sana dia masuk dalam kalangan jet set, dia meskipun tinggal di sebuah kos-kosan yang sederhana, tapi dia berpenampilan menarik dan dia memang cantik dan masih muda. Saudara, waktu itu dia kumpulannya kalangan jet set, ya, kalangan sosialita. Dia masuk begitu, pesta-pesta gitu, dia tampil di sana, dan karena keluasannya dan kemampuannya bergaul, dia akhirnya menjadi terkenal, dan dia berjumpa dengan Sanjeev Khanna. Sanjeev Khanna ini ya jelas beda dengan laki-laki yang dia tinggalkan itu, saudaraku. Dia adalah pengusaha properti, dia juga pengusaha hotel, dia juga punya ini pengusaha telekomunikasi, nirkabel ya. Jadi dia orang yang sukses. Ya sudah cukup lanjut usia dan mereka akhirnya menikah. Dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Vidi. Jadi anaknya 3 ini ya. Indrani Borani punya anak 3. Dengan suami ini, yang kedua ini dia punya anak namanya Vidi, perempuan. Tapi karena sibuk kerja, dia juga punya perusahaan rekrutmen tenaga kerja. Jadi perempuan ini memang ambisius sekali. Punya suami kaya, dia sendiri masih terus berjuang dan mengembangkan usahanya, dan bidang usaha yang dia tekuni itu maju, secara berkembang, yaitu bidang rekrutmen tenaga kerja, penyalur tenaga kerja. Jadi ada sarjana, begitu dia masukkan ke hotel, masukkan ke perusahaan ini, perusahaan itu, jadi kayak broker tenaga kerja begitu, dan itu maju, berkembang. Nah, kemudian dia masih nggak puas, saudara. Kolkata dipikir masih kurang, dia pindah ke Mumbai. Mumbai memang pusatnya orang kaya, saudaraku ya, orang kaya India. Dia pergi ke sana dan dia melanjutkan akan strateginya dia yang dahulu, yaitu dia masuk ke kumpulan-kumpulan orang-orang kalangan atas, dan di sana karena penampilannya yang masih menarik, dia berkenalan dengan seorang duda bernama Peter Mukherjee, ya. Peter Mukherjee, ya. Peter Mukherjee ini CEO Star TV di Mumbai. Wah, jadi ini orang top dan terkenal di seluruh India, saudaraku ya. Namanya itu dikenal di negeri itu. Dan singkat cerita mereka pun menikah. Vidi, anak perempuan yang hasil pernikahannya dengan Sanjeev itu di Kolkata itu dibawa, saudara, dan diadopsi oleh papa tirinya ini. Dan kemudian mereka hidup dan menjadi ini figur yang banyak diberitakan. Nah, karena jadi figur yang terkenal dan diberitakan, nah ini kan pengusaha TV ya, Star TV, dia CEO-nya, jadi pasti beritanya kemana-mana. Nah, orang tuanya yang sudah putus berita, orang tua yang dititipi 2 anak, ya, 2 anak laki dan perempuan itu bangkrut, ya, usaha yang losmen kecil-kecilan itu bangkrut, dan mereka bingung untuk biaya pendidikan anak-anaknya ini, cucunya
mereka, ya anaknya Indrani ini, akhirnya dia menghubungi akan putrinya, mereka menghubungi putrinya, dan Indrani Pura ini ternyata menanggapi, saudara, karena dia sudah kaya raya, dia pulang ke kemudian rumah dari ayahnya direnovasi, dia kasih duit kepada ayah ibunya, dan biaya untuk kedua anaknya juga dikasih, saudara ya. Jadi ya cukup baik, saudara ya, meskipun ya sudah cukup lama meninggalkan dan tidak peduli ya. Akhirnya mau ingat lagi dia. Dan sampai suatu saat anaknya yang perempuan, yaitu Shena, itu akhirnya bisa dibawa ke Mumbai. Dibawa ke Mumbai untuk mereka bisa berkumpul bersama, dan Shena itu senang karena dia pikir dia hidup mewah dengan ibu yang kaya raya, dengan ayah tiri yang juga tentunya kaya raya dan baik. Di sana dia juga kumpul dengan saudari tirinya yang bernama Vidi, dan mereka seperti sahabat, saudara. Jadi hidupnya sepertinya bahagia. Sampai suatu saat anak dari Peter Mukherjee ini, ya, dari ayah tirinya itu dari London datang ke Mumbai. Ganteng orangnya, cakep. Nah, Shena juga cantik, saudara. Mereka kenalan, benih cinta mulai bersemi, saudara, di antara mereka berdua. Ya, akhirnya saudaraku ketahuan, singkat cerita, mamahnya marah. Mamahnya memaksa memutuskan, tapi mereka berdua sudah nggak bisa diputuskan. Cinta sudah telanjur berpaut, saudaraku ya. Ya, ini yang saya ingin bahas, saudaraku, bahwa cinta akan uang akar segala kejahatan. Ceritanya bagaimana kok sampai ke sana? Akhirnya Shena yang karena dilarang putus itu nggak mau, akhirnya oleh ibunya sendiri Shena dihabisi. Jadi ibunya itu bisa menghubungi akan suami yang kedua, yaitu Sanjeev. Dia bisa berkata, kalau sampai Shena jadi menikah sama Raul, seluruh harta akan diambil mereka, seluruh harta warisan. Anakmu, anak yang itu ya, yang namanya Vidi, tidak akan mendapat apa-apa. Wah, panas hati ini si Sanjeev. Rupa-rupanya juga cinta uang ini si Sanjeev. Mikirkan duit aja yang dipikir. Dan akhirnya Sanjeev, Indrani memanggil seorang yang menjadi eksekutornya itu, sopir, dan mereka manggil Shenanya sama ibunya diajak pergi dengan mau diajak makan malam, ya dia pamit sama Raul, sama pacarnya itu, dia akan makan malam, dan katanya mau dikasih cincin, saudara, cincin pertunangan. Jadi sepertinya mau direstui begitu, tadinya ditentang, mau direstui, seneng kan anak perempuan ini, ikut mamahnya pergi dan tidak pulang. Raul coba menghubungi akan Shena, coba telepon, nggak diangkat. Sampai tiba-tiba datang SMS berkata, Raul, kita putus. Aku sudah tidak cinta pada kamu, kita putus. Aku akan pergi ke Amerika dengan laki-laki lain. Raulnya syok dan nggak percaya. Bagaimana mungkin? Nggak ada masalah sama sekali. Kok bisa begitu? Tapi dicari sampai lapor polisi. Polisi pun juga berkata, itu urusan cinta-cintaan di antara anak muda, putus ya sudah gitu. Nggak diurusi ya, ini kalangan atas, saudaraku. Mereka nggak berani terlalu menyentuh ya. Orang kaya-kaya gini ya. Itu sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya ditemukan akan satu mayat membusuk di suatu hutan, tapi juga tidak dihubungkan dengan kasus hilangnya Shena ini. Taunya cuma dia pergi ke luar negeri begitu aja. Saudara, sampai akhirnya si pembunuh itu, ya mungkin karena rasa berdosa, rasa bersalah, dia mengaku pada temannya, dan temannya yang tidak mau disebut namanya, yang itu melaporkan ke polisi bahwa memang atas perintah dari Indrani Pura, Shena Pura, putri dari Indrani sendiri, dihabisin. Waduh, diselidiki, saudaraku, akhirnya
ketemu dan informasi diperoleh dari si sopir yang ikut di dalam itu pembunuhan itu, berencana itu, dan akhirnya ditangkap semua. Nah, yang ditangkap siapa? Ya jelas Indrani, ibunya. Kemudian Sanjeev juga ditangkap. Kemudian yang heran, Peter Mukherjee, ya suaminya itu, ayah tiri dari Shena ini juga dicokok, saudara, juga diambil oleh polisi. Ternyata kasus ini menyangkut uang. Jadi rupa-rupanya ketika Shena itu ditarik oleh ibunya dan kemudian tinggal bersama dengan ibunya, kan memang pada awalnya tidak boleh mengaku bahwa dia adalah anak dari Indrani, karena malu ya. Tapi akhirnya bocor, dia cerita sama Raul dan sebagainya, dan itu pada waktu masih bersama dengan ibunya itu, dia dititipi uang, saudaraku, uang perusahaan dalam jumlah besar di Bank HSBC Singapura kalau nggak salah itu. Dan itu kalau sampai Shena-nya minggat atau putus hubungan, ini uang kan atas nama dia, jadi itu menjadi haknya dia. Jadi rupa-rupanya itu menjadi motif. Makanya sampai Peter Mukherjee pun juga ikut jadi terdakwa, saudara. Dan kasus ini di India geger, dan sampai bertahun-tahun, berita terakhir sampai tahun 2022 ini belum ada putusan. Karena masih terus berkutat, pengadilan demi mana, duitnya juga, uluran uangnya kan juga gede, saudara. Mereka orang kaya, punya rumah di Spanyol, punya rumah di Inggris, punya perusahaan di sana-sini. Jadi ini orang kuat, saudara. Nah, yang mengherankan bagaimana bisa seorang ibu yang melahirkan anaknya sendiri tega memerintahkan pembunuhan terhadap anak tersebut. Saya ingat akan satu ayat, saudara, yang terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 15. Saya bacakan, saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini yang berbicara Tuhan loh. Tuhan itu sampai mengambil contoh kasih ibu pada anak yang dia lahirkan. Itu sebagai contoh yang nanti dibandingkan dengan kasih Tuhan terhadap umatnya. Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, itu hampir tidak mungkin, karena itu dijadikan contoh cinta yang mestinya tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Seorang perempuan tidak mungkin melupakan bayi yang dilahirkannya, anak dari kandungannya, itu nggak mungkin. Itu firman Tuhan, saudaraku. Tapi kalaupun itu terjadi, aku tidak akan melupakan engkau, begitu ya. Akhir dari ayat ini berkata begitu. Tapi kalau sampai itu dipakai sebagai contoh, itu berarti menjadi satu ikatan atau cinta yang natural, yang alami, yang mestinya tidak bisa digoyangkan. Kasih ibu kepada anaknya. Tapi kok bisa Indrani Bora itu membunuh Shena, putrinya sendiri, yang dia lahirkan sendiri? Kok bisa, saudara? Jawabnya cuma satu. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan, termasuk kejahatan yang paling mengerikan, kejahatan yang paling tidak masuk akal, yaitu ibu bunuh anaknya sendiri hanya karena soal duit, yaitu dana yang ada di HSBC yang kalau sampai ya si Shena ini kawin lari begitu ya dengan Raul ya, kekasihnya, itu mereka itu kekasih juga saudara tiri ya, saudara bawaan dari ayah tiri begitu ya. Ya itu kalau sampai mereka menikah dan mereka melarikan diri begitu,
uang di HSBC itu akan jadi milik mereka. Nah, rupa-rupanya ini yang kemudian menjadi motivasi, motif pembunuhan dari Shena Bora ini. Ibu membunuh anaknya sendiri. Serem ya saudaraku ya. Mari kita anak-anak Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Kita butuh uang, kita suka uang. Uang itu memang bisa memudahkan segala sesuatu, iya. Tetapi cinta akan uang itu harus kita benar-benar lawan dengan doa, dengan permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan membentengi hati kita, pikiran kita dari cinta akan uang. Kita harus lebih cinta kepada Tuhan dan perintah-perintahnya daripada cinta akan uang. Ini yang menjadi pesan buat Anda sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati.